Dan ini yang paling penting teman-teman buat rumah ini tuh, ini dia. Halo Sobat Bintaro, kembali lagi bersama saya di konten review rumah. Sekarang saya berada di wilayah yang dijuluki dengan Lautan Api, tepatnya di Bandung. Review rumah kali ini berlokasi di Ujung Berung, Kota Bandung, dan rumah kali ini itu berkonsep modern kontemporer, teman-teman. Dan ini dia rumahnya. Nah, teman-teman, rumah kali ini itu berukuran dengan luas tanah 170 meter persegi kurang lebihnya, dan luas bangunan itu 295 meter persegi kurang lebihnya. Teman-teman bisa lihat tampak fasadnya. Ini dia bangunannya, dulunya renovasi dari satu lantai kita ubah menjadi 2 lantai. Modern kontemporer itu karakteristiknya tuh bentuk geometris, garis-garis tegasnya, serta permainan dari rosternya dan cat yang menyerupai coklat kayu seperti ini yang membuat bangunan ini terlihat kokoh, tegas, dan penuh karakteristik. Dengan perpaduan pagar yang seamless dan tidak banyak ornamen, terlihat bangunan ini lebih kokoh, teman-teman, dan mewah. Kita sekarang di area carport. Muka bangunan ini itu 10 meter dan kurang lebihnya ke belakangnya itu sekitar 17 meter. Luasan carportnya sendiri ini berukuran 5,7 dan 6,5, teman-teman. Ini cukup untuk 2 mobil. Untuk finishingnya sendiri, kita menggunakan batu andesit kotak seperti ini, teman-teman. Jadi tahan terhadap tekanan dan gesekan, jadi lebih aman dan minim maintenance. Untuk atapnya, karena atap dak finishing plafon ya, teman-teman, gypsum, dan ada sedikit kanopi menggunakan atap alderon dengan besi holo seperti ini. Ini bagian ujungnya ke arah depannya ya, teman-teman. Depan saya ini pintu lipat aluminium, teman-teman, menuju ke area ruang keluarga. Ini dia pintu servisnya, teman-teman. Jika di ruang tamu ada orang, kita bisa lewat sini. Nah, ini menuju langsung ke powder room sama ke tangga. Kita ke area sampingnya nih. Nah, ini dia selasarnya ke pintu yang kecil tadi, teman-teman. Pintu gerbang yang kecil nih. Nah, ini akses untuk jalan kakinya ke area ruang tamunya. Nah, ini finishingnya kita menggunakan granit abu-abu. Jadi karena selain konsepnya modern industrial dan modern kontemporer, kita masukkan juga industrial pada bangunan ini, teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat. Nah, ini area selasarnya, dan kita buat tempat duduk mini buat tamu yang singgah sedikit lah. Nah, dan ini rumahnya, teman-teman. Nah, ini ruang tamu dengan pintu mewah dan megahnya dengan kayu solid dan bukaan yang cukup lebar. Nah, ruang tamu ini adalah area favorit dari klien kita. Nah, karena bersebelahan langsung dengan taman dengan void yang menjulang tinggi sampai atas, yang membuat sirkulasi udara dan pencahayaan pada area ini benar-benar maksimal dan sejuk, teman-teman. Dengan sentuhan finishing dinding kamprot dengan tali air horizontal dan vertikal seperti ini mempermanis area ini, serta ada ornamen roster yang minimalis mempercantik ruangan ini. Nah, ini tanaman-tanamannya, teman-teman, yang membuat area ini lebih sejuk, serta ruang tamunya ini berukuran kurang lebihnya tuh 3 kali 2,5 ya, teman-teman. Dengan finishing lantai granit abu-abu dan permainan upscaling dengan lampu LED strip yang warm white, dengan finishing plafonnya itu menggunakan gypsum ya, teman-teman. Coba kita lihat ke dalam. Nah, teman-teman, ini dia ruang keluarga favoritnya. Ini jantung dari rumahnya ya, dengan konsep open plan, terhubung langsung dari ruang tamu, area keluarga, ruang makan, dan dapurnya. Di lantai 1 ini ada ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan, kamar tidur utama 1, dan area servis, serta powder room dan tangga. Di sini di ruang keluarga ini kita konsepnya open plan ya, teman-teman. Jadi berhubung langsung dengan area makan dan dapur. Karena klien minta void yang lebar dan tinggi, nah kita buatkan seperti ini, teman-teman. Nah, berhadapan langsung dengan taman kering di belakang. Nah, teman-teman bisa lihat nih taman kering di belakangnya ini. Dia voidnya juga menjulang tinggi sampai atas.
supaya sirkulasi dan pencahayaan alami itu masuk secara maksimal ya. Jadi sirkulasi udaranya tuh bisa lancar terus di sini. Jadi walaupun terik matahari di siang hari, rumah ini tetap nyaman dan adem. Sebelum ke area belakang, kita ke kamar utama satu dulu nih teman-teman. Nah, kamar utama satu itu di sebelah kanan kita nih. Nah ini dia teman-teman kamar utamanya. Ini kamar utamanya itu pintunya itu menggunakan engineering wood ya teman-teman. Nah ini finishing HPL dengan list tali air di ujung. Nah untuk kusennya kita menggunakan aluminium berwarna hitam. Nah teman-teman bisa lihat ini ruangannya itu berukuran kurang lebihnya tuh 3,5 kali 7 ya, dengan kamar mandi dalam. Dan di sini di sampingnya ada bukaan 2 jendela jungkit. Nah dan jendela mati di bawahnya ini berukuran yang cukup lebar, ini sekitar 1,5 sampai 2 meter ya teman-teman. Nah ini berbatas langsung ke area taman di ruang tamunya. Nah untuk finishing lantainya kita menggunakan granit yang sama dengan ruang tamu, ruang keluarga berwarna abu-abu seperti ini, dengan permainan up ceiling plafon. Untuk finishing plafonnya kita menggunakan gipsum ya, dan rangka baja ringan. Nah ini toiletnya teman-teman. Nah untuk di depan toilet ini nanti desainnya ini area WC ya teman-teman. Ini adalah lemarinya nanti seperti itu. Nah ini dia kamar mandi utamanya. Kamar mandi utamanya itu pintunya menggunakan engineering wood berbahan plywood dan finishing HPL ya. Kita menggunakan pintu geser karena membuat ruangan itu menjadi lebih lega ya, karena tidak memakan tempat. Ini dia teman-teman kamar mandinya, ini wastafelnya, dan ini meja betonnya kita menggunakan granit krem ya. Nah seperti ini. Untuk finishingnya, dindingnya ini ada 2 macam. Kita menggunakan granit terrazzo dan keramik mozaik hijau seperti ini, dan cermin yang besar supaya ruangannya itu terlihat lebih luas, dan pembuatan lampu LED di belakang kacanya supaya ada pencahayaan waktu kita bercermin, jadi tidak gelap. Kamar mandi ini itu berukuran kurang lebihnya tuh 1,5 kali 3 meter ya teman-teman, dengan penempatan layout saniter. Di depan pintu ada wastafelnya, terus sebelah kanannya ada kloset duduknya, dan sebelah kirinya untuk area basahnya, untuk showernya teman-teman. Nah ini kita ada shower screennya teman-teman, menggunakan kaca tempered seperti ini, dan ada pintunya ya teman-teman. Nah supaya pada saat kita mandi tidak tampias ke arah semi keringnya. Ini ada ambalannya juga supaya penempatan sabunnya tersusun rapi, dan menariknya di sini ada gelas bloknya teman-teman. Nah ini supaya pencahayaan alaminya tetap bisa masuk untuk menerangi area sini. Balik lagi ke ruang keluarganya. Nah teman-teman bisa lihat kan, itu pohon-pohonnya bergoyang karena sirkulasi udaranya tuh memang bagus dari atas ya, dari voidnya benar-benar mengalir. Nah ini untuk areanya teman-teman, di ruang keluarganya. Ini penempatan sofanya kita di sini. Untuk mejanya itu untuk kabinet TV-nya, dan nanti untuk TV-nya tuh di depan saya nih. Nah ini tinggal permainan nanti dari interiornya lagi. Nah karena permintaan klien sirkulasi udaranya bisa maksimal, kita desainkan untuk pintu sliding ya, dari area ruang keluarga ini bisa dibuka full seperti ini teman-teman. Jadi selain bisa dibuka full dan pintunya tinggi, membuat area ini tuh terlihat lebih luas. Nah ini taman keringnya teman-teman. Ada pohon-pohonannya, nanti tinggal kita buatkan rumput-rumput sintetis seperti ini teman-teman. Supaya tidak monoton, untuk dindingnya kita menggunakan finishing kamprot ya, seperti ini, cat abu-abu dengan tali air supaya mempermanis area ini. Terus sebelah kirinya itu untuk area dapur, nanti kita bahas. Nah ini sebelah kanannya saya ini area servisnya. Nah ini untuk area cucinya ya teman-teman di sini. Untuk sementara ini karena masih ada barang-barang tukang, dan untuk mempermanis area ini kita menggunakan roster sebagai penghalang dari tampias hujan dan juga sebagai pemanis dari area ini. Nah
Di belakangnya ini ada toiletnya ya teman-teman, untuk toilet service. Nah ini finishingnya sama teman-teman. Nah menggunakan kloset jongkok dan dindingnya granit yang sama. Nah, untuk bedanya untuk pintunya itu pintu PVC. Nah jangan lupa sediakan boven light. Nah dan ini yang paling penting teman-teman buat rumah ini tuh, ini dia shaft pemipaannya, jangan lupa. Nah jadi nggak ada lagi kata tanam-tanam pipa pembuangan air, pipa air bersih di dinding. Jadi kita satukan di shaft seperti ini, dan jangan lupa kasih bukaan atau pintu untuk maintenance ya seperti itu. Nah ini penting ya teman-teman, jadi nggak, kalau terjadi penyumbatan atau apa, kita bisa maintenance dengan baik tanpa harus membongkar-bongkar dinding. Nah, oke, kita lanjut ke area dapur dan ruang makan. Karena kita tata dengan baik, walaupun kecil, minimalis, simple, dan jangan lupa taruh lampu gantung untuk mempercantik area ini. Nah, karena bersampingan langsung dengan tangga ya. Ini sudah full furniture ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat furniturnya. Ini menggunakan bahan plywood dan finishing HPL. Nah untuk top table-nya kita menggunakan granit abu-abu seperti ini berukuran 60 x 120 ya teman-teman. Nah untuk backsplash-nya kita menggunakan motif granit kotak-kotak seperti ini ya, putih polos. Nah ini tingginya kurang lebih itu 60 cm. Nah jadi standarnya sudah sesuai dengan tinggi klien ya teman-teman. Nah ini full sampai atas supaya bisa memaksimalkan area dapur yang kecil ini. Nah ini untuk laci-laci. Nah, ini ada soft close ya teman-teman. Nah ini ada penempatan untuk oven-ovennya. Nah ini untuk bisa nanti penempatan gelas-gelasnya. Nah ini menariknya di sini nih, ini penyimpanan untuk dispensernya ya. Ini penyimpanan untuk dispensernya, dan kasih lubang supaya mempermudah pengambilan airnya. Nah ini area kulkasnya ya teman-teman. Jangan lupa sisakan sekitar 5 cm sisi pinggir dan atasnya ya, untuk sirkulasi panasnya. Oke. Nah kita ke area tangganya. Ini dia teman-teman area tangganya. Nah di bawah tangganya ini ada powder room yang terkoneksi langsung ke area carport ya. Nah ini dia, ini area bawah tangganya, sebutannya powder room. Teman-teman bisa lihat nih untuk finishing dindingnya menggunakan grantel terrazzo, dan untuk finishing lantainya menggunakan grantel abu-abu tua. Nah ini ada menggunakan kloset duduk, cat showernya, dan ini ada kerannya. Oke, jangan lupa tetap kasih exhaust ya. Nah oke, kita ke area tangganya nih teman-teman. Ini dia tangga kacanya teman-teman. Tangga sederhana namun mewah dan membuat ruangan ini terlihat lebih lega teman-teman. Nah kita menggunakan kaca tempered ini kurang lebihnya berukuran 12 mili dengan hand railing conwood seperti ini. Nah untuk finishing lantainya kita menggunakan granit bermotif kayu ya teman-teman. Nah oke, kita sekarang menuju ke lantai 2-nya. Ini dia teman-teman, void di atas tangganya ya. Nah teman-teman bisa lihat rumah ini benar-benar full pencahayaan alami ya. Ini dia koridornya. Nah untuk finishing lantainya, lantai 2-nya tuh kita menggunakan granit berukuran 60-60 sama dengan lantai 1 bermotif abu seperti ini. Nah untuk dinding parapetnya, area void dan tangga kita fullkan kaca semua, dan hand railingnya menggunakan conwood seperti ini teman-teman. Jadi terlihat lebih luas kan, dan mewah tentunya. Nah di lantai 2 ini ada beberapa ruangan, yaitu kamar tidur utama yang kedua, lalu kamar anak ada 2, kamar ART, area musola teman-teman, dan area servis untuk naik ke area atas. Dan di samping saya ini area serbaguna teman-teman. Nah ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang belajar atau area kerja nantinya. Kita ke kamar tidur utamanya dulu ya, yang kedua. Nah ini kamar tidur utama yang kedua teman-teman. Bahan pintunya menggunakan engineering wood, bahan plywood, dan finishing HPL. Sama untuk semua kamar dengan bahan yang sama ya, aluminium, kusennya aluminium. Nah untuk finishing lantainya kita samakan dengan area koridor menggunakan granit,
Dan permainan up ceiling dan sentuhan lampu LED warm red dan LED putih ya teman-teman. Jadi ruangan itu lebih hangat dan nyaman. Nah, ukuran kamarnya sendiri ini kurang lebihnya itu 3,5 kali 4 ya teman-teman. Nah, menariknya tuh kamar depan ini bukan jendelanya full ya teman-teman. Nih, bisa dibuka seperti ini. Jadi kalau siang hari tuh nggak perlu pakai AC. Mau tidur kita tinggal buka seperti ini, dan di setiap kamar sudah terdapat kamar mandinya ya teman-teman. Ini dia kamar mandinya. Untuk kamar mandinya itu desainnya semuanya sama, materialnya dari keramik granit lantainya, granit dindingnya, terrazzo, terus keramik mozaik dan cerminnya ya teman-teman. Lalu pasti ada shower screen-nya seperti ini, kaca tempered. Nah, di sini sebelum ke musola nih, karena area koridor kita kasih kabinet seperti ini. Jadi sebagai pemanis ruangan, tinggal pajangan-pajangannya aja. Nah, ini dia area musolanya teman-teman. Tempat wudhunya dengan sedikit pembatas roster supaya tidak tampias. Jadi ruangan ini tuh tidak monoton dinding aja. Jadi ada permainan rosternya untuk mempercantiknya. Ini area musolanya itu lantainya ada perbedaan tinggi dengan koridor. Jadi usahakan area sucinya itu lebih tinggi 10 cm dari area koridor. Ini bahannya menggunakan, lantainya itu menggunakan plywood, terus finishingnya itu ini HPL ya teman-teman, motif kayu. Ini karena area ibadah, jadi benar-benar dibuat senyaman mungkin. Ini void. Di sini kita buatkan juga jendela super besar seperti ini dengan bahan aluminium. Nah, jadi kita bisa memaksimalkan waktu pada saat ibadah. Kita lebih nyaman karena nggak gerah ya, dan udara sejuknya tetap masuk nih. Yuk lanjut kita ke kamar anak. Nah, di sini ini kamar anaknya teman-teman. Nah, ini kamar anaknya itu berukurannya kurang lebihnya tuh 3 kali 3 meter. Nah, dengan finishing dindingnya itu cat krem, permainan up ceiling, lantainya granit ya. Dan ini ada bukan besarnya. Nah, jendela mati di bawah dan jendela jungkit di atasnya seperti ini teman-teman. Nah, ini ukurannya tuh kurang lebihnya tuh 1 kali 2 meter ya teman-teman. Ini tembus langsung ke area ruang void, ruang tamu. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, ini koridornya. Nah, ini kamar yang keduanya teman-teman. Nah, ini ukurannya kurang lebihnya sama dengan kamar anak yang pertama, dan kamar mandinya pun sama teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia dengan konsep dan yang sama, permainan up ceiling, LED strip, dan jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman ada jendela seperti ini, bukan seperti ini, jangan lupa plafonnya kasih coupe horden seperti itu untuk menutupi nanti rangka dari hordennya teman-teman. Nah, ini dia kamar pembantunya. Nah, karena masih banyak barang, jadi kita gunakan sebagai gudang dulu untuk sementara waktu. Nah, ini ukurannya itu kurang lebih tuh 2 kali 2,5 ya teman-teman. Jadi itu udah standarnya ya. Dan ini area servisnya. Oke. Nah, ini area servisnya. Nah, usahakan tetap ada pembukaan jendela seperti ini supaya enggak lembab. Nah, karena di sini ada tangga putar bajanya, coba kita ke area atas ya untuk ke area toren. Lihat untuk finishing atapnya. Nah, ini dia teman-teman area atasnya. Nah, kan jendelanya full terbuka seperti ini, jadi tetap ada penghawaan ya. Oke. Nah, ini area atas ini berfungsi sebagai menuju ke area cuci jemur. Nah, di atas, dan untuk maintenance ke area torennya. Ini dia teman-teman atapnya. Nah, untuk atapnya ini kita menggunakan atap alderon ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat UPVC. Nah, ini berbahan UPVC, ini udah tahan panas ya, dan nggak berisik ya kalaupun hujan lebat ya. Tuh teman-teman bisa lihat tuh. Nah, tuh area bukitnya teman-teman, masya Allah, indah banget ya, sejuk banget kalau tinggal di sini nih. Jadi buat teman-teman yang mau bangun rumah, renovasi rumah, atau sekedar desain, silakan hubungin nomor Bintoro di bawah ini. Sampai jumpa di review rumah selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.